Silmi Khairunisa dengan NIM 2001221100107 dan Tiana Komaria dengan NIM 2003221100110 akan mempresentasikan tentang isu-isu pertanian, yaitu alih fungsi lahan pertanian. Yang pertama adalah lahan pertanian. Lahan pertanian merupakan faktor penunjang kebutuhan hidup masyarakat, terutama masyarakat desa dan pinggiran kota. Sebagian besar masyarakat pinggiran kota dan masyarakat desa memperoleh atau mengandalkan usaha di bidang pertanian. Namun, lahan pertanian dialihfungsikan menjadi lahan industri, lahan permukiman, dan lahan perumahan, yang menyebabkan produksi beras terus menurun. Secara empiris, lahan pertanian yang paling rentan terhadap alih fungsi lahan pertanian yaitu sawah. Kemudian, alih fungsi lahan. Pengalihan fungsi lahan atau yang biasanya disebut dengan konversi lahan merupakan perubahan fungsi sebagian atau keseluruhan kawasan lahan dari fungsi semula ke fungsi lain. Seperti yang semulanya sawah menjadi lahan industri, lahan perumahan, dan lahan permukiman. Secara garis besar, faktor-faktor yang menyebabkan alih fungsi lahan meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin bertambah jumlahnya. Saya akan menjelaskan tentang lahan, tanah, dan tanah non-pertanian. Yang pertama ada lahan. Lahan merupakan salah satu faktor produksi yang penting dalam komoditas pertanian. Lahan pertanian merupakan lahan yang paling banyak digunakan untuk alih fungsi lahan, yang disebabkan oleh luas lahan di sektor pertanian relatif lebih besar dibandingkan dengan luas lahan di sektor lainnya. Sehingga lahan pertanian ini dianggap sangat potensial untuk dilakukan alih fungsi lahan untuk sektor non-pertanian. Lahan pertanian itu jenis lahan yang paling banyak dialihfungsikan, terutama lahan sawah. Yang kedua ada tanah. Menurut Herman Susangudeng, dilihat dari filosofi hukum adat, tanah itu sebagai benda berjiwa yang tidak boleh dipisahkan persekutuannya dengan manusia. Tanah pertanian merupakan tanah yang digunakan untuk usaha pertanian selain sebagai persawahan, perkebunan, tambak untuk perikanan, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada tanah non-pertanian. Yang dimaksud dengan tanah non-pertanian adalah tanah yang dipergunakan untuk usaha atau kegiatan selain usaha pertanian. Contohnya yang pertama ada tanah perumahan, seperti tempat tinggal, lapangan, tempat rekreasi, dan lain-lain. Yang kedua tanah perusahaan, seperti penggunaan tanah untuk pasar, pertokoan, gudang, dan lain-lain. Yang ketiga ada tanah industri, seperti penggunaan tanah untuk pabrik, percetakan, dan lain-lain. Dan yang keempat ada tanah untuk jasa, seperti penggunaan tanah untuk kantor-kantor pemerintah, tempat beribadah, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Selanjutnya, dampak alih fungsi lahan pertanian. Yang pertama, berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan turunnya produksi padi, yang mengganggu tercapainya swasembada pangan. Yang kedua, berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan bergesernya lapangan kerja dari sektor pertanian ke non-pertanian. Dan ketiga, investasi pemerintah dalam pengadaan prasarana dan sarana pengairan menjadi tidak optimal pemanfaatannya. Selain dampak alih fungsi lahan pertanian yang sudah disebutkan di PPT, dalam makalah masih ada dua lagi dampak tersebut, yaitu kegagalan investor dalam melaksanakan pembangunan perumahan maupun industri sebagai dampak krisis ekonomi, atau karena kesalahan perhitungan mengakibatkan tidak termanfaatkannya tanah yang telah diperoleh, sehingga meningkatkan luas lahan tidur yang pada gilirannya akan menimbulkan konflik sosial seperti penjarahan tanah. Dan berkurangnya ekosistem sawah terutama di jalur pantai utara Pulau Jawa
yang terbaik dan telah terbentuk puluhan tahun. Sedangkan percetakan sawah baru yang sangat besar biasanya di luar Pulau Jawa seperti di Kalimantan Tengah tidak memuaskan hasilnya. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2019 diprediksi mencapai angka 267 juta jiwa. Dengan rata-rata pertumbuhan 3 juta jiwa per tahun. Maka di tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia bisa menembus 270 juta orang. Artinya kebutuhan pangan Indonesia dipastikan terus bertambah setiap tahun. Namun permasalahannya, banyak lahan pertanian yang telah beralih fungsi menjadi tempat tinggal atau kawasan industri lainnya. Hal itulah yang menjadi alasan pemerintah pusat menelurkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Isinya tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, yang mengatur penetapan lahan abadi agar terlindungi dari upaya alih fungsi. Presiden Joko Widodo memperkuat undang-undang itu dengan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah. Tindak lanjutnya, masing-masing pemerintah daerah harus melakukan klarifikasi, berdiskusi dan menyepakati luasan lahan pertanian abadi yang akan ditetapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang. Saat ini ada 7,1 juta hektar lahan baku sawah yang tercatat, termasuk 5 juta hektar lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian abadi tidak boleh diganggu-gugat, sebab ada ancaman hukuman pidana maupun denda. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 turut mengatur sanksi pidana bagi pelanggar perorangan, pejabat, dan korporasi. Berdasarkan pasal 72 sampai 74, ancaman hukuman pidana dan denda bagi para pelanggar bervariasi, mulai dari penjara paling lama 7 tahun serta denda maksimal bisa mencapai 7 miliar rupiah. Dan berkewajiban mengembalikan keadaan lahan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mendorong para kepala daerah untuk segera menetapkan lahan abadi di wilayahnya. Tujuannya agar penyusutan lahan pertanian segera bisa di-stop, sehingga petani memiliki kepastian lahan garapan pertanian dan konsistensi produksi bisa terjaga. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.